Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Carma Dwinda Diarto. Hari ini saya akan mengajar di kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kabar hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dijaga iman dan imun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, hari ini kita akan mempelajari tentang teks surat. Apa sih teks surat itu? Ya, tujuan pembelajaran hari ini tidak lain tidak bukan adalah menelaah unsur-unsur dan kebahasaan serta menulis surat pribadi dan dinas di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Jumat 5 Januari 2021. Baik, saatnya kita berdoa sebelum memulai belajar hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini di titik 12 yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan juga surat dinas yang dibaca maupun didengar. Lalu untuk 4.12 yaitu menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan dan juga isi. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca maupun didengar. Yang kedua, menulis surat pribadi ataupun surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan dan juga isi. Dan juga menelaah struktur surat pribadi. Ini ada contohnya, yaitu yang paling atas ujung Malang 29 November 2015. Itu bisa disebut alamat dan tanggal surat. Atau gampangannya untuk belajar yaitu adalah identitas surat. Lalu di bawahnya salam kangen. Nah, salam kangen ini juga bisa diganti dengan Assalamualaikum, yaitu sebagai pertanda untuk salam pembuka. Lalu untuk yang bawahnya, apa kabar? Aim. Nah, itu namanya adalah kalimat pembuka. Setelah itu yang bawahnya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku. Itu namanya adalah isi surat. Dan yang bawahnya, sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Itu disebut dengan penutup surat. Untuk sahabatmu, itu namanya salam akhir. Giati, yaitu adalah nama orang. Itu pertanda nama dan juga diberi tanda tangan. Ini strukturnya dari surat pribadi. Jadi dari atas ada alamat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir dan juga tanda tangan beserta nama. Berdasarkan surat pribadi di atas, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun dari surat pribadi. Yaitu yang pertama adalah, sudah saya terangkan tadi, alamat dan tanggal surat. Dan yang kedua, salam pembuka.
Untuk yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat adalah isi surat. Yang kelima, penutup surat. Untuk yang nomor 6, ini adalah salam akhir. Dan yang terakhir, yang nomor 7 adalah nama dan tanda tangan. Selanjutnya yaitu tentang struktur surat dinas. Nah, yang paling atas itu adalah kop surat, yaitu yang berbunyi Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur bertempat di Jakarta Pusat. Itu namanya adalah kepala surat yang paling ujung atas dan menjadi ciri khas atau bisa disebut kop surat. Nah, ini ada nomor, terus lampiran surat dan juga perihal, dan yang bawah kop sebelah kanan adalah tanggal. Ini mengidentifikasi atau identitasnya adalah nomor dan tanggal. Jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Dan di bawahnya yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Perlu diketahui untuk penulisan surat apapun itu tidak usah diberi kepada, langsung menjadi YTH, yaitu singkatannya adalah yang terhormat. Itu namanya alamat. Lalu ada salam pembuka dimulai dengan hormat. Lalu di bawahnya adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini bertujuan untuk pertama adalah menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebelum menginjak ke isi surat. Itu namanya paragraf pembuka. Lalu di bawahnya adalah inti surat. Nah, inti surat di sini adalah menjelaskan kriteria yang sudah ditetapkan yang akan diajukan dan juga berisi tentang tujuan atau hal surat. Itu namanya inti surat. Setelah menyampaikan inti atau tujuan dari maksud di dalam surat, itu nanti yang terakhir adalah paragraf penutup. Bisa dilihat itu contohnya tadi, yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua ini adalah struktur dari surat dinas. Nah, setelah penutup itu adalah mengetahui tanda tangan atau kepala sekolah yang bersangkutan, dan yang kolom paling kanan atau sebelah kanan itu adalah tanda tangan dari ketua panitia. Setelah itu diberi nama, jangan lupa nama dan juga gelar itu sangat penting ya. Jangan lupa kalau memang benar sudah punya gelar ditulis secara lengkap. Itu tujuannya adalah mengetahui atau memperkuat bahwa surat itu ditunjukkan dan benar-benar Anda yang membuat surat. Lalu membandingkan unsur-unsur surat pribadi dan juga unsur-unsur dari surat dinas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang surat pribadi. Yang A, surat pribadi itu adalah tempat dan tanggal pengiriman surat. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, tanda tangan. Dan yang keenam adalah nama lengkap atau nama terang. Itu dari surat pribadi. Sedangkan kalau untuk yang surat dinas itu ada yang paling ujung atau paling atas, yaitu perlu diperhatikan adalah kepala surat. Lalu tempat dan tanggal surat. Lanjut ke nomor surat, lampiran. Yang kelima adalah hal. Yang keenam alamat surat. Untuk yang surat dinas, yang ketujuh adalah salam pembuka. Dan yang kedelapan isi surat. Yang kesembilan perlu diperhatikan yaitu tanda tangan. Untuk yang kesepuluh nama lengkap. Dan yang paling penting dari yang utama di atas tadi adalah lampiran surat.
Nah, sekarang menelaah bahasa surat pribadi dari berbagai tujuan. Yang pertama yaitu mengundang. Model surat undangan berikut ini ditunjukkan kepada seorang teman agar mau tinggal sementara dengannya. Baca dan perhatikan dengan seksama. Saya akan bacakan contohnya. Jakarta, 1 Desember 2015. Hai, apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau tempat, singgahlah ke rumahku. Sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta lagi bersama-sama. Sekian dulu, pikirkan ya tawaran ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Tertanda sahabatmu, Furi. Ini adalah sebuah contoh dari surat pribadi yang bersifat undangan atau mengajak. Nah, setelah membaca surat dengan tujuan mengundang di atas, ada beberapa ciri khas yang dapat kamu temukan. Ciri tersebut terletak pada ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Dari contoh di atas, ungkapkan mengundang berupa kamu bisa tinggal. Ungkapkan yang sama dengan maksud seperti isi surat di atas. Misalnya, bagaimana kalau kamu tinggal? Atau saya pikir lebih baik jika kamu ... Nah, selain ungkapan mengundang, yang ada dalam surat tersebut adalah ada juga ungkapan lain yang biasa digunakan untuk mengundang seseorang. Nah, misalnya, jika ada kesempatan, singgahlah. Singgah itu sama juga dengan mampir. Kami sangat berharap jika kamu bisa datang. Nah, untuk yang teks yang berwarna merah itu adalah sebuah ungkapan tujuan atau ciri khas yang bisa ditemukan dari contoh surat pribadi. Jika kamu menulis surat dengan tujuan mengundang kepada orang yang usianya lebih tua atau orang yang belum kamu kenal lebih baik, kita menggunakan ungkapan seperti contoh berikut ini, yaitu kami sekeluarga mengundang bapak atau ibu atau atau tante untuk datang ... sesuai dengan kebutuhan atau keperluanmu. Untuk mengundang dari surat pribadi itu apa? Kalimat yang kedua bisa digunakan yaitu kami sangat mengharapkan kedatangan bapak atau ibu atau atau tante. Lalu contoh yang ketiga adalah besar harapan kami bapak atau ibu atau atau tante dapat datang ke acara ... Nah, ini adalah memohon dan meminta penjelasan. Model surat pribadi dengan tujuan memohon dan meminta penjelasan ini ditulis oleh seorang anak di Jakarta. Anak tersebut menulis surat kepada sepupunya yang tinggal di Malang. Dia ingin berlibur ke Malang. Nah, ini contohnya. Disimak baik-baik, diperhatikan. Jakarta, 13 Januari 2015. Jangan lupa untuk penulisan surat diberi kota asal pengirim, lalu tanggal pengirim dan juga tahun. Ini untuk yang pembukanya adalah kalimat pembuka. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada, saya dapat izin, yaitu berupa uang saku tentunya, untuk berlibur ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja.
Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Tolong ya. Oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Nah, dari penjelasan dan contoh dari surat pribadi dan juga surat dinas yang sudah saya berikan tadi, sekarang saya beri latihan. Disimak baik-baik. Daftarkanlah kata-kata yang mungkin digunakan untuk mengungkapkan salam dalam surat pribadi. Nah, ini saya berikan contoh. Salam semangat pelajar. Jadi penerima salamnya adalah berarti teman sebaya. Kalau salamnya salam sayang untuk Bunda, berarti bisa diartikan penerima salamnya adalah orang tua. Nah, di sini yang kolom sebelah kanan itu sudah ada penerima salam. Jadi tugas kalian nanti adalah mengisi kolom yang sebelah kiri atau salam. Kalau penerima salam untuk adik atau teman itu bagaimana salamnya? Lalu kakak salamnya bagaimana untuk orang yang lebih tua? Dan juga orang yang lebih tua lainnya yaitu bisa nenek dan juga kakek. Dan tentunya salam penerimanya oleh guru. Itu kira-kira salam yang pantas dan cocok bagaimana? Nah, lalu untuk latihan selanjutnya adalah daftarkanlah kata-kata yang mungkin digunakan untuk kalimat pembuka paragraf pertama dalam surat pribadi. Ini sudah saya berikan contoh. Kalimat pembuka paragraf pertama yaitu halo, apa kabar? Ozi. Terus penerima salamnya berarti teman sebaya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu Bunda. Dia merindukan Bunda. Berarti penerima salamnya adalah orang tua. Sama seperti latihan yang pertama yaitu penerima salam dari adik, bisa teman atau yang lebih muda, kakak dan juga orang yang lebih tua, dan juga yang terakhir adalah guru. Nah, lalu Pak, bagaimana tata cara pengerjaan tugasnya? Ya, tata cara pengerjaan tugas yang pertama adalah jawaban nanti ditulis di buku tugas dengan diberi tabel. Yang kedua, jawaban diberi nama, jangan lupa ini identitas diri, kelas, dan juga nomor absen. Terus yang nomor 3, difoto lalu dikirim via WhatsApp ke nomor guru bahasa Indonesia masing-masing yang diajar. Contohnya kelas 7A apa, kelas 7B siapa, untuk mapel bahasa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengumpulan hari Minggu 7 Februari 2021. Ya, sekian pembelajaran hari ini dari saya. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan juga barokah. Tak lupa, tak jemu saya ingatkan untuk menerapkan 3M. Dan juga kalau benar-benar tidak perlu untuk keluar rumah, tidak usah melakukan aktivitas di luar rumah. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan, jaga iman dan imun. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.